Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 26 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Kita itu berada di zaman yang enak ya. Di zaman yang kita diizinkan Allah untuk mendapatkan penjelasan. Allah begitu sayang kepada kita dengan menjelaskan hukum-hukumnya, dengan menjelaskan sunnah-sunnahnya. Meskipun kadang sunnah-sunnah Allah itu tidak selalu berkesesuaian dengan nafsu manusia. Tetapi Allah memberikan keterangan itu penjelasan itu agar manusia benar-benar paham bagaimana harus menjalani hidup. Tidak saja diterangkan dalam bentuk wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga Allah memberikan kepada kita itu petunjuk dalam bentuk sunanal ladzina min qablikum. Jadi yang terpenting dalam hidup ini, kita alhamdulillah diberi Allah beriman. Kita alhamdulillah diberi Allah percaya kepada Al-Quran yang diturunkan 1500 tahun yang lalu. Yang itu tidak mudah untuk percaya sesuatu yang kita sendiri tidak melihatnya. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan kita tidak pernah bertemu dengannya. Kita percaya kepada beliau, yang bahkan sabda-sabdanya pun hanya dengan kita membacanya di dalam hadis-hadis. Tetapi yang paling penting di sini juga adalah bahwa kita diberi apa? Sunanal ladzina min qablikum. Kita dan ayat-ayat Allah itu, kita nggak bisa ngawur ya. Kita misalnya, di dalam Al-Quran ada aqimis sholah. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kita kan nggak tahu cara sholat. Nggak tahu kita. Maka gimana? Ya melihat sunanal ladzina min qablikum. Kita melihat bagaimana orang-orang sebelum kita sholat. Kita tidak tahu ada perintah birrul walidain. Kamu itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Loh, kita kan tidak tahu caranya gimana. Maka Nabi kemudian memberi batasan-batasan. Misalnya, wala taqul lahuma uffin.
Paling tidak kamu itu jangan pernah membentak, jangankan menghardik, jangankan mengecewakan hatinya. Berkata ah saja lo jangan, kan gitu. Jadi kita diberi, kita tidak tahu bagaimana cara bertamu dengan baik. Surat Al-Hujurat memberi kita contoh sunanal ladzina min qablikum itu tadi. Bagaimana ternyata kalau bertamu itu harus tahu waktu. Jangan asal nyelonong. Kalau kamu diizinkan masuk, baru masuk. Hadis juga begitu. Kalau kamu bertamu, kalau yang ada di situ hanya si perempuan, istrinya, yang laki tidak ada, kamu jangan masuk. Kalau kamu laki-laki, jangan masuk, tidak boleh. Gitu. Kecuali kalau mereka dia bersama mahramnya, anak laki atau apa gitu. Nah, hal semacam ini adalah sunanal ladzina min qablina. Jadi kita selalu diberi contoh, tidak ngawur dalam hidup ini. Quran adalah peta kehidupan, peta jalan, roadmap. Siapa yang pernah menjalani itu? Ya para alladzina amanu walladzina jahadu walladzina aslamu. Mereka yang telah lulus ila akhiri hayah husnul khotimah. Sebenarnya kita enak. Karena ada peta jalan ini, kita nggak usah nyari repot-repot. Misalnya kita mau menembus hutan belantara yang sangat lebat. Di dalamnya banyak binatang buas. Banyak jurang-jurang tersembunyi dalam semak belukar yang indah. Gitu kan? Banyak juga persimpangan-persimpangan jalan yang kalau jalan misalnya salah milih itu akan makin kesesat, tidak tentu arah. Lalu kita diberi sama Allah tuh. Inilah ada peta jalan, orang yang sudah pernah melewati hutan belantara itu dan selamat. Ikuti. Nah, itu yang kita baca toh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka ya? Sunanal ladzina min qablikum ini. Jadi kita ini hidup itu tidak bisa kemudian diatur menurut kita sendiri. Ya memang ada beberapa hal yang perlu penyesuaian. Zaman sekarang gitu ya. Tapi pada tingkat pondasi ideologisnya sama. Bahwa kita sudah diberi contoh. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah hendak menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jangan takut ya. Ketika sampean dan saya berdosa, jangan putus harapan. Tetaplah bertobat. Terus dosa saya sudah banyak sekali, masa diterima tobat saya? Diterima. Diterima. Selama nyawa, selama hayat masih dikandung badan, semua orang punya kesempatan baik. Sebanyak apapun dosanya, seburuk apapun perilakunya. Umar bin Khattab itu kurang buruk apa? Semua kejahatan dilakukan. Bahkan membunuh anak kandung perempuannya pun dilakukan. Khalid bin Walid itu yang paling banyak juga membunuh kaum muslimin. Tapi mereka berdua itu kemudian menjadi panglima Islam yang memenangkan banyak pertempuran umat muslim.
Jadi itu menunjukkan bahwa Allah wa yatubu alaikum. Allah menerima taubat. Konsep ini juga harus kita pakai untuk wal'afina aninas. Bahwa segimanapun orang ke kita, ya kita harus apa? Memaafkan juga. Kalau kita mau dimaafkan oleh Allah, kita ya harus mau memaafkan sesama, kan gitu. Dosa kita ini banyak nggak kepada Allah? Banyak, Mas. Banyak. Jangan hanya merasa karena sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, terus sudah merasa seolah-olah bersih dari dosa. Aduh, masih jauh. Nabi Muhammad SAW itu kurang apa? Bersihnya dari dosa. Kurang apa? Sucinya beliau. Bahkan sebelum berdosa pun sudah diampuni oleh Allah. Artinya beliau maksum, terjaga. Itu loh. Masih bersabda, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, atubu ilaihi, bertobat kepadanya, mi'ata marrah fi kulli yaum. 100 kali dalam sehari. Loh, kalau Nabi saja sampai 100 kali dalam sehari, itu dosa apa kira-kira? Dosa apa, loh? Iya, ternyata pernah itu suatu saat Nabi itu nangis. Nangis di malam hari gitu. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, kenapa? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya, ya Rasul? Kata Nabi, aku tadi sedang duduk bersama dengan Aisyah. Lalu kami bercengkerama. Entah beberapa detik begitu saya tidak ingat bahwa Allah menggenangi meliputi jagat raya ini. Lalu saya ditegur Allah. Termasuk tegurannya ada dalam surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal. Siapa? Adalah mereka yang selalu mengingat Allah saat qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saat berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya saat apapun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Loh, tapi ternyata saya tadi itu, kata Nabi, entah beberapa detik tidak mengingat Allah. Berarti saya ini, nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW nangis malam suntuk sambil sholat. Loh, itulah Nabi. Beliau terjaga. Belum sempat berdosa pun sudah ditegur Allah. Sehingga dosa nggak sempat mampir. Itu yang disebut maksum. Lah kalau kita nggak ingat Allah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ditegur sama Allah. Ya nggak merasa dosa, ya nggak merasa apa. Sehingga kita merasa baik-baik saja. Lalu juga tidak timbul keinginan untuk bertaubat. Maka Nabi tadi ingin agar kita itu benar-benar bersih, suci ketika nanti kembali menghadap Allah. Seperti saat kita dilahirkan dulu kita suci loh ya. Jadi kalau gini telur. Pada saat dulu kita dilahirkan itu suci. Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Suci, nggak ada dosa. Lalu sampai
lahir umur 4, 5 tahun, 6 tahun masih suci. Nggak dihitung dosanya. Begitu sudah mulai akil balik, itu counter dosa itu mulai jalan tuh. Tek, tek, tek. Counter pahala juga jalan. Tek, tek, tek gitu. Dihitung tuh dah. Nah, di sana kemudian manusia diwarnai oleh dosa dan pahala. Kira-kira banyak dosanya, banyak pahalanya kita ini. Nah, Nabi Muhammad SAW ingin agar kita itu kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci. Seperti ketika kita dulu dilahirkan. Karena kalau nanti ternyata dulu dilahirkan itu atau ditaruh di dunia ini dalam keadaan suci, lalu kembali dalam keadaan kotor, nah ini nanti banyak pertanyaan gitu loh. Banyak pertanyaan dari Allah, loh, ini kenapa ini? Nah, ini kotor kenapa ini? Dosa apa ini? Nah, itu yang banyak pertanggungjawaban itu kan karena kayak gitu. Yang kemudian manusia, naudzubillah min dzalik, mendapat siksa kubur maupun siksa neraka. Maka wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Bertobatlah karena Allah sangat mau menerima tobat kalian. Mumpung nyawa masih di kandung badan. Sementara wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sementara orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ingin agar sampean nggak bertobat. Ingin agar sampean itu merasa baik-baik saja. Ingin agar sampean itu merasa nggak perlu bertobat. Sudah baik, kita ini sudah ditakdir sholat atau sudah pasti surga kita ini. Sudah nggak perlu khawatir dosa. Wah, 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 wah. Ini nanti yang akan jadi jebakan Batman di akhirat dulu. Saat orang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Saat orang merasa bahwa dia telah berbuat baik, padahal di mata Allah habitat a'maluhum. Itu diterangkan secara jelas dalam surat Al-Kahfi. Ayat mulai 103, 104, dan seterusnya. Bagaimana seseorang nanti di akhirat itu sangat rugi. Bukan hanya yufsirun, tapi akhsarin. Paling rugi. Kenapa? Karena ketika di dunia merasa sudah baik. Merasa tidak punya dosa, merasa sudah pahalanya banyak. Sehingga tidak pernah melakukan muhasabah bin nafsi. Tidak pernah melakukan evaluasi diri. Ketika diajak orang untuk mengevaluasi diri, tidak usah jeru-jeru gitulah. Tidak usah repot-repot gitulah. Yang penting kita ini diterima nggak diterima itu apa kata yang ngecat Lombok katanya. Sedang diajak untuk tidak peduli. Nah, sampean di sini tak ajak untuk peduli sejak sekarang. Supaya nggak mailan azimah tadi. Melenceng yang banget jauh melencengnya. Sudah kadung merasa bahwa ternyata begitu di akhirat ketika disuruh dalam surat Al-Isra itu iqra. Sekarang bacalah. Iqra kitabaka. Bacalah bukumu sendiri. Catatan amalmu itu. Yang sebelah kiri dosamu, yang sebelah kanan pahalamu. Coba. Memang kamu pernah sholat? Dicatat itu pahala. Iya. Tapi coba lihat sebelah kiri itu. Riakmu, menghina tetanggamu, memelihara sombongmu. Wah, itu loh banyak sekali itu loh. Jadi ditimbang. Makanya di sana itu disebut yaumul mizan. Kita ini dinina bobokkan oleh catatan sebelah kanan saja. Tidak pernah diajak untuk melihat catatan sebelah kiri. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mengharapkan manusia untuk itu tadi. Untuk agar kita tidak muhasabah. Sehingga terjadi mailan azimah. Naudzubillah min dzalik. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah mengendaki untuk memberikan keringanan kepada saya dan sampean dalam banyak hal. Saya ketika kemarin di jalan,
di perjalanan, karena waktunya sempit, ya Allah memberi keringanan dengan boleh dijamak qashar. Misalnya, ya kan? Nah itu keringanan. Kalau kita sakit, tidak mampu sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau kita sedang safar dan tidak menemukan air untuk berwudu, maka boleh fatayammamu, bertayamumlah. Kalau sampean sedang bertayamum atau sedang di perjalanan, tengah padang pasir tidak ada apa-apa, di mana awalnya bangkai itu haram, tapi karena memang di situ tidak ada apapun yang selain bangkai itu, maka bangkai itu menjadi halal bagimu. Asalkan setelah itu kembali kepada normal. Begitu kembali kepada keadaan normal. Allah memberikan keringanan-keringanan itu. Tapi jangan kemudian membuat keringanan sendiri. Misalnya begini. Allah memastikan, mewajibkan. Sudah, untuk laki-laki auratnya adalah dari perut, pusar itu sampai bawah lutut. Itu adalah aturan. Lalu sampean buat peraturan sendiri. Allah itu maha pemaaf. Nah, dan tidak apa-apa, di atas lutut tidak apa-apa, celana pendek tidak apa-apa. Yang penting baik sama tetangga. Nah, ini membuat keringanan sendiri. Lalu Allah itu tidak suka memberat-beratkan hambanya. Loh, tidak gitu. Yang sudah diberi keringanan Allah, ya kita ambil. Tapi yang Allah tidak ada nego di situ, ya jangan. Perempuan diperintahkan untuk bertutup aurat. Lalu kemudian pekerjaan saya ini artis. Nggak mungkin saya berjilbab. Datang ke kiai, oh enggak apa-apa. Yang penting baik perilakunya. Allah enggak memberatkan hambanya. Memberi keringanan. Enggak gitu konsepnya. Karena enggak ada rukhsah atau keringanan dalam bidang itu. Atau misalnya karena sholat 5 waktu. Sementara kerjaannya sangat menyita waktu. Sehingga tidak mungkin bisa sholat zuhur dan asar. Lalu hanya bisa sholat maghrib dan isya. Subuh pun karena sudah harus berangkat lagi. Lalu mengatakan, Allah tidak memberatkan hambanya. Allah itu memberi keringanan. Bisa saya baru sholat isya sama maghrib, ya nggak apa-apa. Lalu dijustifikasi sama yang disenangi. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang keringanan di sana. Kita ambil itu, kita syukuri itu. Kenapa? Karena memang Allah tahu wa khuliqal insanu dha'ifa, karena Allah itu memang menciptakan manusia dalam keadaan lemah, serba memiliki keterbatasan. Sehebat apapun kalau waktunya sakit ya sakit sudah. Itu. Kalau waktunya enggak bisa ya enggak bisa. Maka Allah karena menyadari bahwa manusia itu lemah, diberikanlah beberapa keringanan. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Izin, Gus. Silakan. Tentang tadi Abu Bakar tuh kan Gus bilang kurang banyak apa tuh dosanya. Allah kan masih mengampuni. Namun kan beliau itu melakukan dosa itu sebelum menjadi Islam, Gus. Sebelum masuk Islam. Jadi kalau
seorang convert itu kan automatically dia hilang semua dosa-dosanya. Sedangkan saya ini lahirnya Islam. Jadi gimana Gus? Diterima Ya, enggak tuh tobat-tobat kita tuh? jadi Tobat saya ya. Assalamualaikum. orang Waalaikumsalam. orang Islam yang ketika melakukan dosa dia tidak sadar bahwa itu dosa, dia digolongkan orang-orang jahiliyah sama dengan Umar bin Khattab yang tadi itu. Jadi meskipun Islam kan banyak orang-orang Islam yang tidak tahu ini salah, ini benar, tidak tahu ini halal, ini haram, kan banyak. Yang mereka tahu paling secara garis besar aja, babi haram gitu. Banyak itu sopir-sopir itu yang ketika ke Bali itu nggak mau makan babi, tapi makan minum bir, minum arak biasa itu. Oh, begitu dikasih babi itu haram, haram, haram. Itu dia. Nah, artinya banyak orang-orang Muslim yang perlu pencerahan juga, tidak tahu apa yang dilakukan itu salah. Misalnya kemarin Budia tidak tahu kan kalau kemudian ternyata adopsi itu keliru. Nah, sehingga apa yang dilakukan kemarin itu illa maqad salafa. Kalau kemarin itu diampuni dosanya karena tidak tahu. Sehingga banyak yang seperti itu. Jadi sama Umar bin Khattab yang memang karena dulu tidak tahu kan, maka begitu dia masuk Islam hapus seluruh dosanya. Maka umat Islam juga begitu, meskipun dia Islam, tapi kalau memang sejak kecil tidak pernah dipaparkan tentang mana yang hak, mana yang batil, selalu dalam kondisi abu-abu, atau bahkan mungkin pelajaran keislamannya masih sangat minim, sehingga dia menjalankan dosa itu tanpa dia ketahui bahwa itu salah. Nah, yang kayak gitu kan banyak. Banyak sekali, Mas ya. Saya di Bali pun menemui banyak sekali dulur-dulur yang ketika ngaji, meskipun dia sudah umur 40 ke atas, ketika kita terangkan tentang hukum-hukum Islam yang sebenarnya, loh iya, tak nggak boleh, tak gitu. Malah ketika mereka menegakkan apa yang menjadi pengetahuan yang itu, dia jawabnya gini, ketika bertemu dengan orang-orang di luar sana. Nggak usah Islam yang kayak gitu-gitulah. Islam yang biasa-biasa aja lah. Jadi karena selama ini yang mereka ketahui ya yang biasa-biasa yang tidak menjelaskan tentang hak dan batil itu. Gitu. Ada lagi? Gus. Enggak, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, tadinya orang itu terlahir di keluarga Muslim, terus waktu sekolah dasar, sekolah SD itu dia sekolah di Katolik. Nah, otomatis kan belajar agamanya ya belajar itu di agama Katolik, Gus ya. Kemudian begitu juga SMP. Tapi kemudian di SMA beliaunya tuh belajar secara Muslim. Nah, itu bagaimana Gus apa ya keyakinan akidahnya itu loh yang ditanyakan. Matur nuwun. Ya, pertama sebenarnya sebisa mungkin anak-anak kita ya tidak kita sekolahkan di sekolah yang berideologi berbeda dengan kita. Itu pertama itu sebagai apa ya? Sebagai batasan awal sebisa mungkin. Kecuali kalau kita hidup di daerah minoritas yang memang tidak ada sekolah lain kecuali sekolah itu. Tapi kalau masih ada pilihan lain, ya lebih baik pilihan lain. Tapi kadang-kadang umat kita ini
karena merasa gengsi, sekolah itu keren, sekolah itu prestis, tempatnya orang-orang kaya, lalu biar dipandang kaya, disekolahkan di situ. Padahal itu ideologinya beda. Yang kayak gini yang kemudian nanti begitu gede nggak ngerti Islam baru kecewa. Yang kedua, kalau memang sekolahnya itu terpaksa di daerah minoritas misalnya, kemudian sekolah diajarkan begitu, sebenarnya tiap sekolah itu tidak boleh dia mengajarkan agama tertentu kepada siswanya, tidak boleh lah ya. Jadi misalnya dia meskipun dia sekolah Kristen, tidak boleh dia harus menyediakan guru Muslim untuk muridnya yang Muslim, itu sudah ada dalam undang-undang. Jadi kalau dia mengajarkan ajaran Kristen kepada si Muslim malah kena pidana, dia tidak boleh itu. Nah, tetapi toh demikian untuk menghindarinya ya makanya madrasah keluarga atau sekolah di rumah itu jauh lebih penting untuk ditegakkan. Jauh lebih utama untuk dijaga. Makanya sekolah itu hanya secondary school ya. Sekolah itu hanya madrasah kedua, tempat belajar kedua. Tempat belajar yang paling utama itu di rumah. Makanya Bapak Ibu itu jangan hanya sibuk kerja, didik anak-anak kita untuk membentengi bias ideologi kayak gitu itu. Jangankan yang di sekolah Kristen, yang di sekolah Muslim sendiri aja kadang nyelewer kok, gitu kan? Nah, makanya sekolah keluarga atau pendidikan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Makanya Bapak Ibu, jadilah orang-orang cerdas, ya, dan beriman tentunya. Ya, saya itu, ada lagi. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki juz kelima ya. Juz kelima, nggak kerasa ternyata kita sudah 5 juz. Menghatamkan Quran dari satu ayat ke ayat yang lain. Sampai kapan? Ya sampai memutih rambut kita. Sampai kapan? Ya sampai nanti Allah memanggil kita. Ya, sampai Allah memanggil kita. Jangan bosan. Jangan merasa sudah penuh dulu, karena bimbingan inilah yang terpenting. Bimbingan itulah yang kata Allah tadi, wa yahdiyakum, menunjuki kalian dengan sunanal ladzina min qablikum, jalan orang-orang soleh terdahulu sebelum kalian. Semoga kita diberi Allah ampun perlindungan dari serangan Dajjal, diberikan ampunan atas dosa-dosa kita, dibimbing dalam sunanal ladzina min qablina, dalam siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta wa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la yudhillu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadal hastina min al-jinn wa syaitan jinn. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dinina. Rabbana ma naqtuna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da qadil amtar wa dabar. اللهم فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان الفرقي أعوذ بالله من شر البلاء والوباء درك الشفاء والسوء والقضاء شماتة الهدى والتقوى وفقر بنا حسن الخلق وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Besok kita libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Terus yang pangapunten. Masih, Gus. Allahumma rahamna bil Qur'an